Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Aliani, mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti PKL saya untuk membuat produk, yaitu produk roti manis. Pertama-tama saya akan menjelaskan produk roti manis itu sendiri. Roti manis merupakan roti yang memiliki rasa yang manis, memiliki tekstur yang empuk, lembut, dan pada umumnya ditambahkan berbagai macam isian seperti coklat, keju, dan berbagai macam selai. Roti mini O merupakan roti manis yang ditambahkan topping mocha pada bagian atas permukaan adonan dan ditambahkan isian selai coklat yang kemudian di oven hingga matang. Roti mini O ini memiliki aroma khas mocha. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk ini memiliki nama yaitu roti manis dengan nama dagang mini O. Jenis produknya adalah ready to eat dengan berat bersih 43 gram. Jenis kemasannya adalah plastik mika OPP ukuran 12 x 12 cm dengan harga Rp3.500 per buah. Komposisi yang digunakan untuk membuat roti mini O ini adalah tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, ragi instan, susu bubuk, kopi instan, pizza mocha, ovalet, gula halus, pasta coklat. Selanjutnya, warna dari produk ini adalah coklat muda dengan teknik pengolahan, pencampuran, pengadukan, dan pengovenan. Umur simpannya adalah 2 hari atau 48 jam. Dengan saran penyimpanan adalah hindarkan dari sinar matahari langsung, dan untuk saran penyajiannya adalah habiskan setelah kemasan dibuka. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat produk mini O, dan berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti mini O itu sendiri. Selanjutnya berikut merupakan proses pembuatan dari roti mini O itu sendiri. Selanjutnya berikut merupakan tabel kerusakan bahan baku pada produk roti manis. Berikut merupakan uji mutu yang sesuai dengan SNI. Yang pertama ada uji mutu fisik, di mana uji mutu fisik dilakukan untuk mengetahui mutu produk secara fisik. Salah satu pengujian mutu fisik adalah pengujian rasa yang dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia tahun 1995 tentang roti. Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu pengujian mutu fisik yaitu pada pengujian rasa yang seharusnya memiliki rasa normal. Prinsip pengujiannya adalah pengujian rasa dilakukan secara organoleptik dengan menilai rasa pada roti manis yang diuji dengan menggunakan indera perasa. Cara pengujiannya, yang pertama, penyajian contoh dilakukan dengan memberikan kode pada setiap sampel. Contoh yang dijadikan sampel merupakan produk yang mewakili seluruh produk. Kemudian, panelis menyatakan suka atau tidak suka dan menuliskannya pada kertas yang telah disediakan. Hasil pengujian organoleptik ini kemudian dianalisis statistik untuk ditarik kesimpulan. Selanjutnya ada uji mutu kimia. Uji mutu kimia dilakukan untuk mengetahui mutu produk secara kimiawi. Salah satu pengujian mutu kimiawi adalah kadar abu. Pengujian kadar abu yang dilakukan mengacu pada SNI tahun 1995 tentang roti. Berdasarkan peraturan tersebut, kadar abu maksimal pada roti manis adalah 3% bobot per bobot. Prinsip pengujiannya adalah pada proses pengabuan, zat-zat organik diuraikan menjadi air dan CO2, tetapi bahan anorganiknya tidak. Cara pengujiannya, yang pertama ditimbang sampel sebanyak 2-3 gram ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobotnya. Kemudian cawan dan sampel dipanaskan di atas bakar, lalu diabukan di dalam tandur listrik dengan suhu 550 derajat Celcius sampai pengabuannya sempurna. Setelah pengabuan sempurna, sampel dan cawan dikeluarkan dan didinginkan pada desikator. Cawan yang berisi sampel kemudian ditimbang hingga mencapai bobot konstan. Berikut merupakan cara perhitungan dari uji mutu kimia, yaitu perhitungan kadar abu. Kadar abu sama dengan W1 min W2 dibagi W1 dikali 100. Di mana W1 adalah bobot coto plus cawan setelah diabukan dalam satuan gram, dan W2 adalah bobot cawan kosong dalam satuan gram. Selanjutnya ada uji mutu biologi. Uji mutu biologi dilakukan untuk mengetahui mutu produk secara biologi.
Salah satu pengujian mutu biologi adalah pengujian terhadap angka lempeng total atau ALT. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 1995 tentang roti. Berdasarkan standar tersebut, roti memiliki batas maksimal ALT sebesar 10⁻⁶ koloni per gram. Prinsip pengujiannya adalah pembebasan sel-sel bakteri yang mungkin terlindungi oleh partikel makanan dan untuk menggiatkan kembali sel-sel bakteri yang mungkin viabilitasnya berkurang karena kondisi yang kurang menguntungkan dalam makanan. Persiapan dan homogenisasi contoh bertujuan agar bakteri terdistribusi dengan baik dalam contoh yang akan digunakan sebagai sampel. Cara pengujian dari uji mutu biologi yaitu yang pertama ditimbang sebanyak 25 gram sampel dan dimasukkan ke dalam 225 ml larutan pengencer. Kemudian diambil 1 ml dari pengenceran pertama dan dimasukkan ke 9 ml larutan pengencer dan dilakukan hingga memperoleh pengenceran 10⁻⁴. Dari setiap pengenceran diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Dilakukan secara diplo. Kemudian setiap cawan akan ditambahkan media PCA sebanyak 12-15 ml. Setelah ditambahkan media, kemudian cawan akan digoyangkan supaya sampel dan media tercampur dengan rata. Kemudian didiamkan hingga media PCA memadat. Selanjutnya, cawan dilakukan inkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 72 jam dalam kondisi terbalik. Berikut merupakan cara perhitungan dari angka lempeng total, yaitu dengan rumus N kali F, di mana N merupakan rata-rata dari dua cawan yang digunakan. Kemudian ada F, di mana F merupakan faktor pengenceran dari rata-rata koloni yang dipakai. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari segmentasi demografis, biografis, dan psikografis. Selanjutnya ada penetapan target pasar. Selanjutnya ada diferensiasi dan posisi pasar. Selanjutnya ada 4P, yaitu product, place, price, and promotion. Untuk produk Mini O merupakan pengembangan dari roti manis. Pada produk tersebut, roti Mini O diberikan isian dengan coklat pasta dan diberikan topping mocha. Kemudian di-oven hingga matang. Produk ini merupakan jenis produk ready to eat. Selanjutnya, untuk place atau tempat, lokasi yang cocok untuk memasarkan produk tersebut terletak di dekat kampus atau di dekat keramaian. Tempat merupakan. Selanjutnya ada price. Untuk harga yang ditetapkan pada produk roti Mini O ini adalah 3.500 per kemasan. Selanjutnya untuk promosi yang dilakukan pada produk roti Mini O ini adalah dilakukan promosi melalui Instagram, WA, Line, Facebook, dan Shopee. Selanjutnya ada uji organoleptik. Pengujian organoleptik merupakan pengujian yang dilakukan dengan cara menilai suatu produk dengan menggunakan alat indera sebagai alat utama. Pada pengujian organoleptik ini, uji yang digunakan adalah uji hedonik, di mana panelis menilai suatu produk dengan menyatakan suka atau tidak suka. Parameter yang dinilai pada pengujian ini adalah warna, aroma, rasa, kelembukan, dan penampakan. Kemudian, setelah dilakukan pengujian organoleptik, data yang didapat akan direkap dan diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap suatu produk. Selanjutnya, berikut merupakan rekapitulasi dari pengujian organoleptik yang dilakukan. Pengujian organoleptik ini dilakukan oleh 10 panelis yang tidak terlatih. Berikut merupakan hasil pengolahan data organoleptik dengan menggunakan SPSS. Yang pertama adalah parameter warna. Parameter warna merupakan salah satu parameter yang diuji pada pengujian organoleptik ini. Berdasarkan hasil tabel analisis dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai Sig sampel sebesar 0,969, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa pada parameter warna, kedua sampel ulangan 1 dan ulangan 2 tidak terdapat perbedaan atau sama. Kemudian ada parameter aroma. Berdasarkan pengolahan hasil pengujian organoleptik dengan SPSS dapat diperoleh
nilai sig sampel sebesar 0,858. Angka tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya pada parameter aroma tidak terdapat perbedaan yang nyata atau sama. Selanjutnya ada parameter rasa. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai sig sampel sebesar 0,933, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya pada parameter rasa, kedua sampel tidak memiliki perbedaan atau sama. Selanjutnya ada parameter keempukan. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik dan pengolahan dengan SPSS, dapat diperoleh nilai sig sampel sebesar 0,535, di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,05, yang artinya produk pada parameter keempukan tidak memiliki perbedaan atau sama. Selanjutnya adalah parameter penampakan. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik dan pengolahan dengan SPSS, diperoleh nilai sig sampel sebesar 0,861, di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,05, yang artinya pada parameter penampakan, kedua ulangan sampel tersebut tidak memiliki perbedaan atau sama. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua produk tidak memiliki perbedaan pada parameter yang diujikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penggunaan jumlah bahan yang digunakan dan pada proses yang digunakan. Pada produk 217 dan 326 memiliki jumlah bahan baku yang sama dan diproses dengan cara yang sama. Penilaian organoleptik juga dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan panelis. Berdasarkan pengujian organoleptik, dengan uji hedonik dapat diketahui bahwa kedua produk dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.